Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memandu bagaimana cara menuliskan soal ke dalam aplikasi Siap untuk jenis esai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Baik, untuk bentuk soal selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini ada indikator yang ketiga. Kita lihat, ya, kita akan membuat soal esai atau uraian. Di sini keterangannya soal belum dibuat, maka kita akan klik buat soal. Bapak Ibu harus mengkonfirmasi dulu untuk tidak membocorkan. Nah, di sini setelah kita klik buat soal, akan terlihat isian berupa buku sumber. Kita bisa isikan buku sumbernya sesuai dengan. Kemudian ada level aplikasi dan text editor. Ada keterangan indikator yang harus dicapai. Kemudian ada text editor. Ya. Bapak Ibu, jika tidak dilihat ada toolbar, Bapak Ibu bisa expand toolbarnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada panah kecil, expand toolbar. Maka akan muncul beberapa fitur untuk mengedit soal. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan untuk menambah gambar, menambah tabel, termasuk untuk equation dan sebagainya. Kita coba. Saya memasukkan soal di sini. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan equation. Karena perlu menyisipkan beberapa persamaan. Nah, di sistem Siap, kita equation menggunakan format LaTeX. Klik tombol equation. Kita diminta untuk memasukkan persamaannya dengan bentuk LaTeX. Namun karena memasukkan persamaan dalam format LaTeX termasuk sulit, kita harus menggunakan format dari program yang lain atau bantuan tools lain, yaitu tools Wiris LaTeX. Coba Bapak Ibu bisa ke Google, kemudian ketik Wiris LaTeX. Google akan mencari informasi tentang Wiris LaTeX. Hasil pencarian paling atas, Wiris Editor Demo. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Klik. Akan ada sebuah editor setelah itu. Yang berisi jenis equation yang dapat kita buat dengan lebih mudah. Nah, di sini kita hanya tinggal memasukkan angkanya saja pada bagian yang kosong. Karena kita akan membuat pecahan, maka saya akan klik menu fraction. Kita tinggal mengisi angkanya saja di sini. Nah, kita lihat ada format ML dan ada LaTeX. Kita pilih yang LaTeX. Bagian LaTeX inilah kemudian kita copy dan kita masukkan ke dalam aplikasi Siap. Paste saja langsung di sini. Kemudian akan terlihat previewnya 1/3. Kita klik OK jika sudah sesuai. Nah, kita berhasil memasukkan pecahan. Jika sudah masuk, ingin menggunakan bentuk yang sama, kita tinggal paste saja.
Kita bisa ganti juga, misalkan 1/4, polanya langsung ya terlihat. Nah, setelah kita berhasil memasukkan pecahan ke dalam soal, kita diminta untuk mengisi rubrik pedoman penskoran. Ada 2 tipe, yaitu tipe holistik dan tipe analitik. Kemudian kita dapat menambahkan kata kunci di sini. Di sini kita juga menambah kata kunci sebanyak yang kita mau, disesuaikan dengan kebutuhan soal. Kemudian kita coba masukkan di sini pembahasan misalnya. Nah, kita akan mencoba memasukkan kata kuncinya. Kita dapat menambah kata kunci dengan mengklik tombol. Saya mencoba untuk menambahkan pembahasan dan beberapa kata kunci untuk rubrik penilaian ini. Nah, ini adalah alasan-alasan mengapa anak bisa dianggap benar dalam menjawab soal. Simpan pembahasan soal. Nah, ada centang hijau di atas, tandanya soal berhasil disimpan. Setelah itu kita akan diarahkan ke pembahasan soal untuk esai. Di sini ada teks editor yang dapat kita isi juga dengan pembahasan soal. Di sini kita bisa menuliskan pembahasan soal. Kunci 18 butir dengan pembahasan sebagai berikut. Setelah sesuai, kita bisa simpan pembahasan tersebut dan kembali ke soal sebelumnya. Ya, seperti inilah nanti tampilan untuk soal esai berikut dengan rubrik penilaiannya. Di sini kita bisa melakukan preview pada soal yang telah kita buat. Ada 3 button. Nah, kita klik, simpan, dan preview soal. Setelah diklik, kita bisa melihat bagaimana tampilan akhir nanti pada saat siswa mengerjakan soal. Nah, di situ ada lembar jawaban, ada soalnya, ada stemnya, kemudian ada lembar jawaban. Nah, kita bisa mensimulasikan sebagai peserta didik dalam menjawab soal uraian tersebut. Ya, ini adalah rubrik pedoman penskorannya, tipenya holistik. Kita beri skor 1-1 tadi ya. Kemudian jika sudah oke, kita kembali ke soal. Ya, setelah kembali ke soal, Bapak dan Ibu, dapat kita lihat bahwa soal sudah tersimpan. Tandanya adalah sudah ada kode soal. Kemudian sudah ada penggalan dari pertanyaan. Nah, terdapat 2 tombol, option, edit soal, dan submit. Kita klik edit soal jika masih ada ragu-ragu, atau jika sudah yakin, kita bisa mengirimkan langsung ke PJM dengan mensubmit soal. Kita coba konfirmasi lagi. Soal sudah oke. Ya, setelah dikirim ke PJM, maka status akan menjadi menunggu penilaian. Jika berada pada status ini, otomatis soal tidak bisa dirubah kembali. Kita logout. Demikian Bapak Ibu tutorial untuk penulisan pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Semoga informasi kali ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.